Paus biru atau Balaenoptera musculus adalah hewan laut terbesar yang pernah ada di bumi. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 33 meter dan beratnya lebih dari 130 ton. Lalu, benarkah paus termasuk golongan ikan? Tanggal 2 Desember diperingati sebagai Hari Konvensi Paus Sedunia untuk menjaga kelangsungan hidup paus, raksasa laut yang telah diburu selama berabad-abad. Selama ini, paus hidup dalam ancaman. Mulai dari perburuan paus, tabrakan dengan kapal, perubahan perilaku paus karena wisatawan, hingga perubahan iklim. Peraturan tentang paus ditandatangani dalam Konvensi Paus Internasional pada tahun 1946 yang berujung pada Samudra Hindia dan Samudra Selatan menjadi tempat perlindungan bagi paus. Di balik kisah hewan yang dilindungi ini, tersimpan banyak fakta unik dan menarik di dalamnya. Salah satunya, masih banyak masyarakat yang salah kaprah menyebut paus sebagai ikan, padahal sebenarnya paus adalah hewan mamalia. Seperti halnya mamalia, paus termasuk hewan berdarah panas. Meski hidup di laut, mamalia tidak bernapas dengan insang seperti ikan, melainkan menghirup udara menggunakan paru-paru. Paus harus sering naik ke permukaan air untuk bernafas. Lubang sembur di atas kepala berfungsi sebagai hidung untuk memudahkan menghirup udara. Nah, kita bisa lihat dari, misalnya dia punya lubang hidung. Jadi lubang hidung di bagian dorsalnya di kepala gitu ya, itu lubang gitu, itu mengeluarkan dan menghisap udara gitu ya. Kemudian juga bentuk sirip ekornya gitu. Jadi sirip ekor ikan itu vertikal gini gitu ya. Tapi kalau sirip dari mamalia yang berenang itu horizontal gitu. Jadi misalnya kita bayangkan kayak kita berenang gaya kupu-kupu gitu. Nah, kan begini-begini tuh. Jadi bentuknya bukannya vertikal tapi horizontal siripnya. Jadi semua sirip dari mamalia laut ini itu horizontal dia gitu. Itu yang paling gampang dilihat dari luar ya. Tubuh paus menyimpan sejumlah besar karbon yang seharusnya ada di lautan atau atmosfer. Karbon dapat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Sebanyak 12 spesies paus berukuran besar diperkirakan menyimpan 2 juta metrik ton karbon di tubuh mereka. Jumlah ini kira-kira setara dengan jumlah karbon yang dilepaskan dari pembakaran 851 juta liter bensin. Tak sampai di situ saja, 62.000 metrik ton karbon lain terperangkap setiap tahunnya dalam bangkai paus yang tenggelam ke dasar laut. Ya, ketika seekor paus mati dan tenggelam, akumulasi karbon seumur hidup ikut bersamanya. Paus itu beratnya bisa sampai puluhan ton ya, 30 ton misalnya. Kita bayangkan 30 ton seberapa ya, pokoknya besar gitu ya. Nah ini, itu kalau dia mati gitu ya, mati kan tubuhnya kan terdiri dari tulang, terdiri dari daging gitu ya, mati gitu ya. Itu kan isinya karbon semua kan, kayak tulang, CaCO3, gitu, kalsium karbonat, ada C-nya itu, ada karbon itu. Kalau dia mati gitu ya, dia akan tenggelam gitu kan, tenggelam. Itu misalnya di Pasifik yang kedalamannya 4.000, 3.000 meter gitu ya. Berarti paus ini itu udah mengirimkan karbon ke dalam laut itu. Kalau di dalam laut itu karbon itu ya nggak bisa naik lagi, udah tenggelam di situ gitu ya. Jadi disimpan di situ gitu. Jadi dengan kematian paus-paus ini yang tenggelam di laut berarti sudah mengekspor karbon yang ada di laut ini itu ke dasar laut yang tidak mungkin atau sulit lah untuk dia naik ke atas lagi gitu. Untuk dibuang ke angkat dia diangkat ke udara lagi gitu. Paus juga dikenal memiliki daging dengan protein tinggi. Karena itulah sejumlah negara kerap memburu paus dan menyajikannya sebagai santapan. Salah satu negara yang gencar memburu paus dan menolak konvensi paus internasional adalah Jepang. Pasalnya, berburu paus adalah tradisi turun-temurun nenek moyang mereka, terutama warga pesisir pantai sejak abad ke-16. Bahkan warga Jepang sudah berburu paus sejak zaman prasejarah Jepang atau zaman Jomon sekitar 10.000 hingga 300 sebelum Masehi, meski dalam skala kecil. Negeri Sakura mengincar daging paus sebagai sumber protein. Konsumsi daging paus rakyat Jepang pernah mencapai puncaknya pada 1962, yakni 226.000 ton. Tapi kemudian jumlah itu lambat laun menyusut. Bahkan selama 3 dekade terakhir, rata-rata orang Jepang mengkonsumsi daging paus kurang dari 40 gram dalam setahun dan daging paus jadi makanan mewah.
Tradisi berburu paus juga menjadi alasan beberapa wilayah agar tetap bisa berburu paus. Seperti masyarakat Greenland di Denmark, Bequia di Kepulauan Saint Vincent, Alaska di Amerika Serikat, hingga Kanada dan Kepulauan Faroe di Samudra Atlantik Utara. Tak hanya dagingnya, minyak paus pun memiliki banyak manfaat. Perburuan minyak paus sudah dilakukan sejak pertengahan abad ke-17. Minyak paus digunakan untuk berbagai keperluan seperti bahan baku sabun, margarin, cat, vernis, dan minyak penerangan. Nah, jadi memang kalau kita ekstrak dagingnya ikan paus itu memang mengeluarkan minyak. Nah, minyaknya ikan paus itu keunggulannya dia tidak hanya mengandung lemak tidak jenuh seperti omega 3, tapi dia juga kaya akan vitamin A, kaya juga kan vitamin D. Sebenarnya kan seluruh ikan jenisnya apapun dia memang akan mengeluarkan minyak. Nah, sebagian besar ikan kecil pada umumnya dia lebih fokus pada lebih banyak tuh omega 3-nya. Tapi paus tidak, D-nya juga sangat tinggi, kemudian A-nya juga sangat tinggi. Bagian lain dari paus yang banyak diburu adalah ambergris atau muntahnya. Saat paus mengkonsumsi udang atau hewan laut lain yang memiliki tekstur keras, tubuhnya langsung memproduksi zat dari lemak dan kolesterol yang berbentuk lilin. Tujuannya untuk melindungi organ pencernaan dari benda-benda tajam. Tapi ketika produksinya berlebihan, paus akan memuntahkannya dan muntahan itu akan naik ke permukaan laut. Ambergris memiliki zat ambrein yang memiliki aroma khas dan memperkaya aroma parfum. Ambergris yang lapuk menua di lautan justru menyebarkan aroma manis dan bersahaja seperti tembakau atau pinus. Aroma ambergris sangat tahan lama dan sulit didapat sehingga harganya pun sangat fantastis. Nelayan di Thailand pernah menjual ambergris hingga mencapai 21 miliar. Itulah kenapa kotoran paling mahal di dunia ini dijuluki harta karun laut dan floating gold atau emas terapung. Ribuan tahun lalu, orang-orang Timur Tengah membuat ambergris menjadi bubuk dan menelannya. Mereka percaya bubuk ambergris dapat meningkatkan kekuatan dan kejantanan, memerangi penyakit jantung dan otak, serta untuk membumbui makanan dan minuman. Sementara di Inggris abad pertengahan, ambergris dipercaya dapat menghilangkan sakit kepala, pilek, epilepsi, dan penyakit lainnya. Tubuh paus biru diperkirakan lebih besar daripada dinosaurus, bahkan hampir setara dengan 15 ekor gajah. Panjang paus biru sebanding dengan panjang sepertiga lapangan sepak bola. Sedangkan beratnya setara dengan 1.800 lansia. Sementara bayi paus biru beratnya lebih dari 2 ton dengan panjang mencapai 7 meter. Sebagai hewan raksasa di dunia, tentu saja semua organ tubuhnya terbesar dan terberat di dunia. Mata paus biru setara dengan jeruk bali, diameternya 15 cm. Sedangkan jantungnya mencapai 600 kg. Berat lidahnya mencapai 2,7 ton dan saat mulutnya terbuka penuh, diperkirakan bisa menampung 90 ton makanan dan air. Dalam sehari, paus biru memakan 40 juta hewan kecil bercangkang keras atau sekitar 4 ton. Habitat paus biru tersebar di Samudra Pasifik, Hindia, dan Atlantik. Namun populasi paus biru kini mengalami penurunan drastis. Jumlah paus biru saat ini hanya berkisar antara 10.000 hingga 25.000 saja. Padahal sebelumnya mencapai 200 hingga 300.000. Suara paus kepala kotak adalah yang paling keras di dunia, yaitu hingga 233 desibel, disusul paus biru 188 desibel. Suara ini lebih keras dari pesawat lepas landas yang hanya mencapai 130 desibel dan cukup keras untuk merusak gendang telinga manusia. Mereka menggunakan suara yang memekakan telinga untuk berkomunikasi di lautan luas dan nyanyian mereka bisa terdengar hingga jarak 1.600 km. Tapi kita mungkin nggak bisa begitu mendengar gitu ya. Kita mungkin mendengar cuma keluhannya ngoak gitu ya. Karena dia memang bersuara frekuensi rendah gitu. Rendah, jadi 10 sampai 40 Hz gitu. Kita bisa sampai 20, kita mulai bisa dengar 20. Dia bisa sampai 10 gitu ya. Dengan suara frekuensi rendah itu jaraknya itu bisa jarak tempuhnya bisa jauh gitu. Mungkin dia bersuara di kutub selatan gitu ya. Itu yang di daerah tropis ya, itu bisa dengar itu. Karena cepat rambat di air itu kan padat gitu ya. Sehingga bisa jauh gitu jaraknya. Apalagi dengan frekuensi rendah gitu. Dan desibel yang kuat gitu ya. Dan amplitude yang kuat gitu. Nah, itu bisa sampai jauh tuh. Jadi dia bisa komunikasi lah gitu ya.
Sebagai simbol kekuatan dan keajaiban alam, paus mengingatkan kita akan pentingnya melindungi lingkungan demi kelestarian kehidupan di bumi.